Santet, tagar kisah nyata. Cerita ini adalah kisah nyata di daerah asal saya di Jawa Timur wilayah selatan. Pelaku santet itu adalah tetangga depan rumah nenek saya. Dia sudah terkenal karena sifatnya yang dengki dan iri hati terhadap orang sekampung. Istilahnya dia gak bisa lihat orang lain senang. Dia seorang lelaki usia lanjut. Di usianya bukannya menikmati masa tua bersama anak cucu sambil nabung pahala, malah celakain orang. Tak terhitung berapa orang kampung yang sudah dikirimi paket jin sama dia. Sebenarnya orang-orang kampung sudah pada tahu kelakuannya, namun mau dituntut bagaimana juga tidak ada bukti. Bukan hanya dia seorang, istrinya juga dia jadikan pengikut. Istilahnya sih dia sepaket dalam melancarkan aksi. Tapi kok mereka betah celakain orang? Menurut penuturan orang di sana, ilmu santet atau guna-guna itu wajib dipakai terus-menerus sepanjang hidupnya. Jadi gak bisa disimpan saja. Ilmu ini juga biasanya bisa diwariskan kepada keturunan pelaku. Kalau gak dipakai akan ada konsekuensi yang terjadi akibat perjanjian pelaku dengan setan. Nah, di mana kisah menyeramkannya? Kisah pelaku ini mulai menyeramkan menjelang dia menemui ajalnya. Menurut penuturan tetangga, suatu hari dia jatuh sakit. Badannya kepanasan sampai mendidih. Saking gak tahannya, dia sering teriak panas. Suara ini kedengeran sampai kampung sebelah. Panas badannya ini semakin menjadi jika malam tiba. Berhari-hari berlalu dia begitu tersiksa. Semakin hari suaranya semakin melengking, di tengah malam apabila dia teriak, panas, atau, ampuni saya minta maaf. Selalu dibalas oleh lolongan anjing sekampung. Pelaku santet ini punya anak lelaki. Tapi bukannya menolong orang tuanya, anak ini malah menambah penderitaannya. Karena sering kesal dengan teriakan bapaknya, anak ini sering mengoleskan balsem otot ke mata bapaknya. Hal ini diketahui soalnya dia sendiri yang ngomong ke tetangga bahwa telah melakukannya. Akhirnya hari yang ditunggu pelaku santet ini tiba juga. Dia akhirnya meninggal, namun tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Orang-orang sekampung selalu menolak jika diminta mengurusi jenazah pelaku ini. Bahkan istrinya sampai minta ampun sama tetangga dan minta tolong agar suaminya bisa dikuburkan. Gak tahu bagaimana ceritanya, orang kampung akhirnya mau mengurusi jenazahnya, itu pun sebenarnya karena terpaksa. Orang yang memandikan jenazah pelaku memakai sarung tangan karet dan masker tebal, soalnya tubuhnya sangat membusuk, padahal belum juga 1 hari meninggal. Dari penuturan tetangga, daging tubuhnya itu berjatuhan dan baunya lebih tajam dari bangkai hewan. Dengan bersusah payah, pelaku ini akhirnya bisa dimakamkan juga. Warga kampung pun bergembira, meskipun itu juga gak lama. Diketahui, ternyata pelaku sudah mewariskan ilmu santetnya pada si anak. Warga kembali was-was, mengingat sifat dan watak si anak persis sama bapaknya, bahkan lebih parah. Semoga orang-orang seperti ini mendapat tempat yang pantas untuk mereka di akhirat nanti.